Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasi hutang-hutangnya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Untuk kali ini saya akan menceritakan dan memaparkan sedikit dari cerita Satrio Piningit, karena Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup harus berani mati, karena kehidupan pasti hanya cuman menunggu mati. Namun kita dilahirkan itu tandanya untuk berani untuk hidup. Berani hidup, berani untuk mengenyam atau merasakan, menjalani, serta mempraktekkan segala keluh kesah dan juga hal-hal yang tidak mengenakan pun harus kita telan. Sepahit apapun, segetir apapun tentang kehidupan, kita harus telan mentah-mentah, karena itu adalah obat kita untuk menuju kepada jalan kesuksesan, jalan menuju kepada indahnya hidup dan damainya hidup. Seperti halnya kita selama ini menjalani sebuah kehidupan ini terus diterpa dan menghadapi masalah yang satu berangkat kepada masalah yang lainnya. Karena disinilah hidup juga sebetulnya sudah masalah. Masalah apa ya? Masalahnya harus segera untuk diselesaikan. Diselesaikan dengan cara berpikir, dengan mindset yang baik, dengan juga kita perlu menyebarkan sebuah new mind. New mind adalah menyebarkan dan menebarkan sebuah tatanan kehidupan yang baru di sekitar kita untuk menuju kepada zat esanya Allah atau sifat tunggalnya Allah. Karena kita hidup di muka bumi ini untuk selalu menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta ini dengan cara kita bersyukur, bekerja dengan sebaik mungkin, bekerja dengan setulus mungkin atas nama ibadah, tidak semena-mena hanya karena sebuah kegiatan semata, namun bekerjalah kita sebagai ibadah, dan kita bekerja mati-matian, peras keringat, banting tulang, seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Dan ibadahlah kita sekhusyuk mungkin, sehikmat mungkin, seolah-olah bahwa kita akan mati detik ini juga. Nah, disitulah sebuah keseimbangan hidup yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita sebarkan dan tebarkan kepada siapapun, terutama untuk diri sendiri. Bahkan seperti halnya sebuah pembelajaran hidup yang harus kita alami dan harus kita jalani. Sang Pencipta sangatlah adil. Keadilan itu selalu diterima oleh siapapun untuk seluruh hamba-hambanya di muka bumi ini. Namun kita kadang-kadang lalai, bahkan kadang-kadang sering berbuat atau berpikir serta di dalam batin kita kadang-kadang bahwa merasa Sang Pencipta itu tidak adil sepertinya kepada kita. Namun disitulah kita untuk belajar dewasa untuk menerima segala putusan apapun. Karena ketika kita sudah tahu, contoh seperti Satrio Piningit ini, manusia pilihan dari ruh-ruh pilihan ini, akan menerima segala keputusan apapun dari Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini. Seperti halnya kehidupan kita, apakah kita akan tahu hari esok, hari yang akan datang, tahun sekian, tahun yang akan datang, abad sekian? Tidak tahu. Kita tidak akan tahu, tidak akan bisa menerka, bahkan menebak suatu kehidupan esok. Kita hanya berdoa dan memohon agar kehidupan hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin,
dan hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Hanya seperti ini, hanya seperti itulah sifat kita, anggapan kita, argumen kita, bahkan opini kita, serta penafsiran kita terhadap hari esok. Karena semua adalah sudah tercatat di lauh mahfud. Sebelum kita lahir pun, kita sudah membuat suatu perjanjian ketika ruh ditiupkan di dalam rahim ibu kita ketika berusia 4 bulan. Disitulah kita membuat suatu perjanjian yang sangat-sangat rahasia bersama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla agar kita itu menapaki kehidupan ini dan hidup dan terlahir di muka bumi ini sudahlah sanggup dan sudah pasti sanggup untuk menyembah Allah azza wa jalla, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Namun di situ perjalanan kita digelincirkan pada satu masalah yang satu, masalah yang dua, terus sebelum kita masuk tiang lahat. Selalu ada masalah-masalah yang selalu harus kita hadapi dan harus kita selesaikan secara dengan arif dan bijaksana kita untuk menuju suatu kedewasaan sebagai manusia sejatine manungso manunggaling rasa. Ya kan? Manungso itu manunggaling rasa, yang mana antara karya, karsa, dan cipta bersatu menjadi satu untuk mewujudkan diri sebagai manusia yang sesungguhnya, yang itu sejatinya manusia. Inilah sifat-sifat Satrio Piningit, ini adalah manusia yang sesungguhnya manusia. Diri sejati itu akan tumbuh di situ. Kita perlu namanya restu langit dan restu bumi harus menyatu untuk diri kita, agar kita menjadi manusia yang betul-betul manusia yang sesungguhnya, manusia yang bertuhan, manusia yang selalu menyembah Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta ini. Maka dari itu saya mengajak, bahkan menghimbau kepada kita semua agar belajar. Marilah kita belajar, karena belajar tidak ada sunahnya. Belajar itu wajib ain buat semua hamba Allah dan umat, terutama umat Muhammad, selalu diajarkan untuk selalu belajar. Pertama kali Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hiro untuk belajar, untuk membaca tentang Iqra, bacalah dirimu sendiri, itu yang lebih baik. Lalu setelah kita bisa membaca dirinya sendiri, mulai berangkat belajar membaca lingkungan kita, membaca tetangga kita, kesusahankah, terhimpitkah ekonominya. Ketika kita mempunyai sedikit rezeki, mari kita bantu, mari kita entaskan sedikit suatu namanya pelepas dahaga, seperti seorang musafir di padang pasir yang membutuhkan setetes air untuk melegakan tenggorokannya, untuk menyegarkan relung-relung jiwanya. Demi setetes air itulah yang sangat bermanfaat. Sedangkan Satrio Pining itu selalu dalam arti kata menerima apapun keputusan dari Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi itu sebuah skenario dan sudah namanya manajemen daripada Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla. Semua adalah sudah qadar dan kodratnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa suatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sudah hak veto Allah. Ketika kita sudah mempelajari itu dan meyakini itu, pastilah manusia akan menerima itu. Itulah sifat-sifat Satrio Pining yang selalu menerima apapun keputusan dari hak vetonya Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Nah, sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini bukanlah suatu kebetulan. Saya ngonten seperti ini adalah memang sudah kodrat dari Allah. Saya suruh ngomong begini, ya kan? Ada masalah yang kalian terima, itu semua dari Allah untuk kita
selalu menyadari, biar kita sadar bahwa sesuatu yang terjadi adalah atas kuasa dan kehendak daripada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kembali lagi, Satrio Piningit harus kita ikutin segala watak tingkah lakunya serta suri toladannya. Karena segala sesuatu yang terjadi bukanlah sesuatu yang kebetulan, namun atas izin dan hak vetonya daripada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Marilah kita mulai menerima apapun yang terjadi pada diri kita, sehingga kita pasrahkan kembali kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Umsikum wa nafsih bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.